Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل حيث قال ربكم تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sidang Jumat kaum muslimin, para hamba Allah, para pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga senantiasa dilimpahi karunia nikmat, taufik, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan syukur yang senantiasa kita persembahkan kepada Allah, Allah tambah iman kita, Allah tambah rasa cinta kita kepada masjid, Allah ringankan langkah kita menuju rumah-rumah Allah. Ibadah tidak lagi hanya menjadi kegiatan formal semata, tapi semoga ibadah menjadi kebutuhan kita. Semoga masjid tidak hanya penuh ketika sholat Jumat saja, tapi mudah-mudahan rumah-rumah Allah penuh pada saat 5 kali sehari semalam dipanggil oleh para muazzin melalui para pengeras-pengeras suara. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada Rasul junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berhadir di masjid ini, demikian pula anak kita, keluarga kita, termasuk para pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak hanya mengaku sebagai umat Muhammad, tapi berusaha untuk menerapkan ajaran hidup baginda Rasulullah di rumah tangga kita, di kelurahan kita, di desa kita, di masyarakat kita, dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ketika kelak semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, pada saat Allah dekatkan matahari 1 jengkal di atas kepala manusia, saat semua orang kepanasan, di saat semua orang mencari bantuan dan pertolongan, baginda Rasulullah bersedia untuk menampung kita di bawah naungan beliau. Di saat semua kehausan, kita diizinkan untuk meminum 1 teguk saja dari telaga beliau yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tuntutan
yang diminta oleh agama kita terhadap setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tuntutan yang barangkali banyak yang lupa, atau barangkali banyak yang sengaja melupakannya, atau ingat tapi tidak berdaya untuk menjalankannya. Tuntutan itu, sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah abadikan dalam firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat 119, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Apakah cukup dengan takut kepada Allah? Ternyata belum cukup. Kemudian Allah menyambung, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian berada di dalam barisan orang-orang yang benar. Hendaklah kalian ada di pihak orang-orang yang benar. Hendaklah kalian berada bersama orang-orang yang mengusung kebenaran. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman di mana banyak orang yang bingung untuk menentukan keberpihakan. Ini masa di mana orang bingung melihat mana yang benar, mana yang salah. Ini zaman barangkali yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah dan para pemilik kitab sunan yang lain, dari beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul mengingatkan kepada kita umat beliau. Beliau bersabda, baina yadais sa'ah, nanti beberapa saat menjelang kiamat. Beberapa saat menjelang kiamat. Sanawatun khadda'ah, akan ada tahun-tahun yang dipenuhi oleh tipuan. Tahun-tahun yang berisi muslihat, tipu daya. Apa yang terjadi pada tahun-tahun itu? Yusaddaqu fihal kazib wa yukazzabu fihas sadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Pada tahun-tahun itu, pada zaman itu, kata Rasulullah, orang-orang pendusta dipandang sebagai orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar dicap sebagai para pembohong. Orang-orang yang terpercaya dituduh pengkhianat. Dan para pengkhianat didaulat menjadi orang-orang yang seakan-akan terpercaya. Wa yantiku fiha ruwaibidah. Pada masa itu yang akan banyak berbicara adalah ar-ruwaibidah. Makanya hadis ini dikenal dengan sebutan hadis ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah, wahai Rasulullah? Ini para sahabat pun tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Rasul. Ruwaibidah itu apa, wahai Nabi? Nabi mengatakan, rajulun tafih yatahaddatsu fi amril am. Orang bodoh, orang yang tidak punya ilmu,
orang yang tidak punya kapabilitas tampil berbicara untuk mengatur urusan orang banyak. Hadis sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani, disebutkan di dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ini zaman di mana orang bisa menyulap kebohongan menjadi seakan-akan sebuah kebenaran. Ini masa di mana pendusta bisa dipoles sehingga terlihat seakan-akan orang paling terpercaya. Ini masa di mana orang-orang awam dibuat bingung untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kalaupun orang nanti tidak akan berpihak kepada kebatilan, paling tidak orang akan diposisikan pada posisi di mana dia berkata, mana yang benar sebenarnya? Siapa sebenarnya yang benar? Siapa yang dusta? Siapa yang benar? Bingung menentukan mana yang benar, mana yang salah. Ini zaman di mana media massa, medsos sudah masuk ke semua lini kehidupan kita manusia. Sehingga semua orang bisa berbicara, semua orang bisa membuat berita. Sehingga jagat permedsosan, dunia permediaan dipenuhi oleh apa yang kita sebut dengan berita-berita hoax, berita-berita dusta yang dibuat oleh orang-orang yang bukan tidak sengaja membuatnya. Bahkan sebagian berita-berita hoax itu dibuat sengaja, didesain sengaja. Kemudian orang yang sama kemudian berlagak seperti pahlawan mengatakan ini tidaklah sebuah kebenaran. Ini zaman sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kita umat Islam dituntut untuk punya pandangan yang tajam. Kita dituntut untuk punya nur, cahaya di dalam jiwa kita untuk melihat bahwa yang benar itu benar. Kendati pun dia dihias, kendati pun dia ditenggelamkan di padang lumpur yang sangat kotor. Ini masa di mana kita harus bisa melihat bahwa yang batil itu adalah batil, kendati pun dia dipoles, dihiasi, dibungkus dengan bungkus yang sangat manis. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bahas ini? Karena kita dituntut oleh Al-Quran untuk bersama orang-orang yang benar, untuk menentukan pilihan mana, kepada siapa kita berikan loyalitas kita, kepada siapa kita berpihak. Jangan salah memberikan loyalitas, jangan salah berpihak. Umat muslim, umat Islam banyak sekali yang tanpa dia sadari ternyata berpihak kepada pihak yang salah. Karena pengaruh media sosial yang bisa menyulap kebatilan menjadi kebenaran, yang bisa mengaburkan kebenaran menjadi seakan-akan kebatilan, maka dia berpihak kepada kebatilan. Sementara kita dituntut jangan salah untuk menentukan pilihan, untuk memberikan loyalitas, untuk berpihak. Kenapa sidang Jumat yang dirahmati Allah? Karena ini bukan hanya masalah dunia. Kalau masalahnya selesai di dunia, insya Allah tidak terlalu panjang. Usia kita cuma 60-70 tahun normalnya. Setelah itu selesai. Tapi masalahnya, masalah pilihan dan keberpihakan ini akan panjang sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang nanti akan dibangkitkan bersama orang-orang di mana tempat dia memberikan rasa suka. Semua orang nanti akan dibangkitkan bersama orang-orang di mana dia berikan loyalitasnya. Itulah sabda Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan, akan dibangkitkan nanti setelah kematian bersama orang-orang dekatnya, orang yang dia berikan loyalitasnya, orang yang dia sukai, orang yang dia jadikan sebagai orang yang digemari. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama yang ingin kita sampaikan, ini adalah zaman di mana kita membutuhkan kesucian nurani, kebeningan kalbu untuk bisa melihat mana yang benar,
mana yang salah. Jangan tertipu dan jangan bingung untuk menentukan kemana kita berpihak. Yang kedua yang ingin kita sampaikan, banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar barang termahal yang kita miliki, keimanan, tidak tergadai di masa-masa fitnah yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali zaman yang dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis beliau, hadis yang lain. Beliau mengatakan, yusbihu fiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan. Di mana banyak orang yang pada pagi harinya beriman kepada Allah, pada sore harinya sudah kufur, menyeberang kepada kekafiran. Ada orang yang pada pagi harinya kufur, pada sore harinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pengaruh-pengaruh luar menghunjami dari segala sisi. Sehingga kalau kita tidak punya benteng yang kokoh, maka barang termahal yang kita miliki, keimanan, akan tergadai. Paling tidak kita akan kebingungan, dibuat oleh skenario-skenario yang dibuat oleh orang untuk membuat kebatilan terlihat menjadi kebenaran, kebenaran terlihat menjadi kebatilan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidang Jumat yang dirahmati Allah mengajarkan kepada kita doa-doa, mengajarkan kepada kita doa-doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang ampuh untuk dipakai di masa-masa seperti ini. Kalau kita sudah mulai merasa bingung mana yang benar, mana yang salah, kalau kita sudah bisa melihat, sudah merasa bahwa yang benar itu mulai kabur terlihat, bahwa kebatilan sudah mulai terlihat seperti kebenaran, maka banyak-banyaklah membaca doa yang diajarkan dalam sebuah hadis. Bahwa kita diajarkan berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinaba. Kami yakin doa ini sering sekali kita dengarkan, mungkin sering juga kita ucapkan, tapi karena tidak terlalu paham tentang kedalaman makna doa ini, kita tidak tersentuh dan tidak bisa membawakannya kepada realita kehidupan kita sehari-hari. Doa ini berarti, ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar, ya Allah. Bukan hanya ditunjukkan yang benar itu benar, tapi berikan aku kekuatan, ya Allah, untuk mampu mengikutinya. Ada orang yang tahu benar itu benar banyak, tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengikutinya. Ada orang yang tahu benar itu benar, yang hak itu hak, tapi tindakan dia justru menghalangi kebenaran. Maka diminta kepada Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Berikan kepada kami kekuatan untuk berada di barisan orang-orang yang benar. Kemudian apa, ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu batil, yang salah itu salah. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Banyak sekali kita yang tahu kebatilan, banyak sekali kita yang tahu yang tidak benar, tapi kita tidak berdaya untuk menjauh darinya. Berbagai kepentingan membuat kita meninggalkan kebenaran, kemudian menyokong kepada kebatilan. Kepentingan dunia, posisi, kedudukan, pangkat, dan pernak-pernik dunia lainnya membuat kadang-kadang kita tidak berdaya untuk mengikuti kebenaran yang ada di depan mata, atau untuk menjauhi kebatilan yang kita ketahui. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah di zaman di mana kebenaran dan kebatilan bercampur, Allah berikan kepada kita mata batin yang tajam untuk bisa melihat yang benar itu tetap benar, untuk melihat yang batil itu batil. Diberikan kita kekuatan untuk mengikuti kebenaran, diberikan kita kekuatan untuk menjauh sejauh-jauhnya dari kebatilan itu. Tidak hanya kita,
tapi anak cucu kita yang sudah pasti akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar di masa-masa yang akan datang. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian furqan, pembeda yang bisa dengan itu kalian melihat mana yang benar, mana yang salah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa melihat yang benar dari yang salah? Bagaimana kita bisa memilah mana yang batil, mana yang hak? Mudah-mudahan nanti malam bisa kita bahas dalam kajian khusus. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita menjelang nanti malam. Allah izinkan kita kaji hal ini pada pengajian nanti malam biidznillah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.